Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram muhtaram jami' semua jamaah yang saya hormati, semua jamaah Majlis Salim Al-Khairat, semua jamaah Masjid Al-Khair rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita mulai dulu dengan mengirim Fatihah kepada guru-guru kita, di antaranya kepada pengarang kitab Bidayatul Hidayah Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Fiqih Al-Ham Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Abdullah Syahidi bin Hasan Syahidi bin Syahidi bin Harun, juga kepada Al-Habib Amin bin Husain Al-Ridwan, kepada orang tua kita, guru kita Al-Habib Anis bin Abu Bakar Al-Ridwan, kepada kepada semua orang tua kita Al-Hadin ya kullu solihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang dosa-dosa mulut. Sekarang selanjutnya wa ammal batnu, dosa perut. Nah, perut juga pandai buat dosa perut. Makanya kata beliau Imam Ghazali mengatakan wa amal badnu, adapun perut, fahfathu, maka jagalah perut kita min tanawilil haram, dari makan yang haram. Hati-hati, sabda Nabi Muhammad, barang siapa masuk ke perutnya sesuap barang haram, sesuap ya, sesuap, fannaru aula bih, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu hanya sesuap. Bagaimana kalau sampai bersuap-suap? Ya, sekarang hati-hati ya. Kadang-kadang ada orang ngomong gini, ini bisa murtad. Hati-hati baca syahadat. Kadang-kadang ada orang ngomong gini, yang halal, yang haram jak payah. Ada kan? Ada kan? Murtad. Orang ngomong gitu murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Kata siapa yang halal payah? Yang halal tidak payah. Kalau kita memang betul mau, yang bikin payah di kita sendiri. Banyak orang sekarang, mohon maaf, kerja itu banyak. Yang payah di sekarang banyak orang milih-milih kerja, gengsi. Kalau bang kita betul-betul mau kerja, banyak. Contoh, kalau bang Pak tak mau modal ya, tapi dapat duit. Contoh, mohon maaf, kan ada sampah nih tiap hari di Kerta 3 Pasar Dahlia kan. Kalau kita tak gengsi, itu duit tuh. Kan banyak, saya biasa ngerem, saya lihat ada orang-orang ngumpul-ngumpulkan dapat kardus, dapat apa. Yang penting tak gengsi, duit. Cuma yang payah di penyakit hati kita nih, banyak gengsi. Nanti kalau aku mungut sampah, nanti ada tetangga lihat, malu lah aku. Itu yang bikin. Jadi enggak ada kata enggak. Jangan sampai kita katakan yang halal apa yang haram jak payah, apa ke yang halal, enggak boleh. Jadi kita dianjurkan untuk menjaga dari jangan sampai dalam perut kita masuk barang yang haram. Wasyubhat dan barang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat ini tak jelas, halal dengan haram, tak jelas. Contohnya apa? Contohnya kita jalan, ketika di jalan nih dapat duit 50.000. Atau dapat duit 100.000 di jalan. Itu subhat tuh duit. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Bisa jadi halal gimana? Bisa jadi orang sengaja buang untuk sedekah. Atau bisa jadi haram, ngapa? Punya orang terjatuh. Jadi kalau bapak ibu dapat duit di jalan, atau ibu-ibu dapat emas, dapat anting di jalan, jangan senang. Itu malah susah, Pak. Kenapa susah? Tidak boleh kita makan duit itu. Caranya gimana? Umpama kita dapat duit di depan masjid nih, di depan masjid di jalan tuh, kita dapat duit 100.000. Caranya pertama, kita wajib mengumumkan, tulis di dinding masjid. Tapi tak usah tulis jumlahnya. Kalau nulis jumlahnya nanti semuanya ngaku. Bilang ya, barang siapa yang merasa kehilangan duit dengan jumlah titik-titik, ya di sekitar tempat ini hubungi saya, nomor WA sekian. Atau diumumkan zaman sekarang lebih canggih lagi, di HP bisa. Ya, diumumkan selama kapan? Setiap hari umumkan. Biarkan tempel tuh. Udah dapat seminggu, buang tempelannya. Umumkan lagi, tulis baru. Kalau baru kan nanti orang lihat lagi, ganti warna kertas ke. Sampai kapan diumumkan? Sampai 1 tahun. 1 tahun. Andai kan udah 1 tahun enggak ada yang ngaku, baru duit boleh kita makan. Tapi ingat, udah kita makan setahun, dapat 10 tahun. Udah 10 tahun nih, duit nih hilang dah kita makan dah. Ada kawan kita cerita, dulu 10 tahun yang lalu aku tuh kehilangan duit.
di depan masjid. Aku baca itu tulisan depan masjid tuh. Siapa yang kehilangan duit? Aku lupa nak ngubungi nomor itu, lupa aku. Akhirnya bapak jawab, oh itu tuh aku yang dapat. Udah aku bantai dah. Tak bisa ganti, wajib diganti. Gantinya sebesar apa mas? Sebesar 100.000. Contoh lagi nih, bapak punya utang sekarang, punya utang ke tetangga 10 juta, nggak mampu bayar, selama 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang baru kita bayar. Berapa bayarnya? Tetap 10 juta. Tapi kan beda mas, 10 juta yang dulu 10 tahun lalu dengan 10 juta sekarang beda, tidak dapat apa-apa. Kayak dulu kita masih kecil-kecil, duit 1.000 dapat bakso semangkuk dulu. Sekarang 1.000 tak dapat apa-apa. Jadi utang dulu 1.000, umpama bapak ada punya utang ke orang 1.000 30 tahun yang lalu, bayarnya tetap 1.000. Enggak ada, tapi mas 30 tahun lalu 1.000 itu bisa sejuta sekarang. Enggak bisa, tetap bayarnya 1.000. Kalau kita bayarnya dihitung sejuta, itu namanya riba. Makanya ngutangkan orang itu namanya nolong orang. Ya, namanya nolong, ya harus ikhlas namanya nolong. Kalau kita minta ganti lebih, itu bukan nolong namanya, itu namanya riba. Bunga duit. Sekarang Masya Allah ya, duit saya alhamdulillah banyaklah dipinjam orang ya. Sampai saya mau nagih, saya yang malu. Yang punya duit yang malu, sedangkan yang utang tak tahu malu. Ya makanya hidup di dunia ini Pak, walaupun tak kaya, yang penting tak punya utang, nikmat. Walaupun makan tahu tempe, nikmat dah. Makanya udahlah, kita ni jangan noleh kanan noleh kiri. Tak usah lihat tetangga cantik beli mobil, cantik rumah, tak usah. Bujur ya kita. Biar kita tak pingin Pak. Kalau kita dah banyak noleh, jong-jong pingin, berutang sana, berutang sini, tak bisa bayar, hati-hati. Ketika kita meninggal dunia kalau ada utang, bahaya tu, bahaya. Pahala kita banyak, ahli ibadah, rajin solat. Cuma kita banyak utang. Nanti yang ngutangkan tu, yang ngutangkan ke kita, dia nagih. Tidak bisa bayar, pahala kita diambil, berikan dia, rugi. Kita letih-letih, makanya lebih bagus tak usah berutang. Ya, udahlah istiqomah, ikut bujur ya, tak usah noleh kanan noleh kiri. Makan tempe, alhamdulillah, yang penting tak punya utang. Makan apa tahu, alhamdulillah, yang penting tak punya utang. Sekarang Masya Allah ya, kalau orang nak berutang, wah Masya Allah, janjinya manis Pak, manis. Assalamualaikum mas, waalaikumsalam. Gimana kabar Masya Allah? Pertama muji nih, muji. Saya lihat postingan mas tiap hari ceramah 2-3 kali umroh. Dah, gimana mas? Mulailah buat jurus maut. Anak ceritanya nih mas, anak saya ini sakit, jadi nak dioperasi, perlu duit 10 juta. Nangis sakit, nangis pak. Nangis sakit. Minjam, ganti 2 minggu, pasti seganti. 2 minggu pasti seganti. 10 tahun tak ada ganti. Yang bikin sakit hati nih, udah tak ada ganti udah tak ada ganti duit, beli motor buka bungkus sakit itu. Kau sakitku. Pening kepala gitu. Ya, itu orangnya. Makanya Pak, kalau punya utang cepat dibayar. Ya, hati-hati, ngeri punya utang nih. Itu diantara syubhat. Syubhat itu tidak jelas antara halal dengan haram, tidak jelas. Wahris dan jagalah ala talabil halal, untuk mencari halal. Maksudnya kita menjaga diri kita jangan sampai masuk badan kita barang haram, tapi jaga diri kita untuk selalu masuk ke tubuh kita ni barang halal. Untuk selalu yang kita cari adalah rezeki yang halal. Yang kita berikan ke anak istri kita barang yang halal. Mas, saya ni kerja saya ni mau judi slot. Nah, sekarang banyak orang guna judi slot Pak. Oh, banyak. Ya, banyak. Saya punya kawan punya utang dah 300 juta gara-gara judi slot. Hati-hati ya yang muda-muda. Enggak ada ceritanya, dengar yang muda-muda ya, yang udah pernah main ya. Enggak ada ceritanya orang kaya kena judi, tak ada. Kalau orang kaya kerja banyak, tapi orang kaya kena judi tak ada. Kalau bandar judinya kaya ada, tapi bandarnya. Tapi kalau pemainnya enggak ada. Dia paling kaya sebentar. Masang 1 juta dapat 10, masang 10 juta dapat 100, masang 100 game habis. Hati-hati, umpama gini, mas saya ini mas kerja saya ini jual sabu, umpama ya, mudah-mudahan Allah lindungi anak-anak kita semoga kita ya. Saya bisnis sabu mas, saya juga main judi slot. Pokok saya ini duit haram semua mas.
Cuma ya umpama kita duit haram, Pak. Semua duit kita duit haram. Jangan sampai duit haram tersebut masuk ke badan anak kita, masuk ke isteri kita. Cukuplah kita ni, anak isteri kita beri yang halal. Memang kita bisnis kita haram semua, cuma kita masih ada yang halal. Apa yang halal? Oh, kita punya lahan parkir di Kertak 3. Tak banyak sih, sebulan adalah 2 juta. Itu beri ke anak isteri kita. Ingat kata ulama, jangan harap anak kita akan jadi anak soleh solihah kalau diberi makan duit haram. Jangan harap. Makanya jangan salahkan. Ngapa anak kita sekarang payah diatur? Ngapa anak kita kurang ajar? Berani ngelawan kita. Disuruh ke masjid tak mau. Disuruh sholat tak mau. Disuruh pakai jilbab tak mau. Kenapa? Bisa jadi anak kita biasa kita beri uang haram. Andaikan kita punya duit haram, jangan sampai masuk ke badan anak kita. Jangan sampai masuk ke istri kita. Udah cukup ke kita ya. Udahlah cukup ke kita. Habis-habis di kita ya. Balik ke rumah beri yang halal. Insya Allah anak kita akan jadi anak soleh-soleh. Makanya orang-orang zaman dulu kan banyak kan, walaupun orang tuanya bajingan, anaknya jadi kiai. Ada kan? Banyak zaman dulu. Orang tuanya masya Allah bajingan, judi apa, cuma anak jadi kiai. Kenapa? Orang zaman dulu memang awam, Pak, awam. Enggak tahu. Cuma mereka anaknya enggak diberi uang yang haram. Cukup aku ya, sedangkan anaknya diberi yang halal dari hasil tani dia. Makanya anak bisa jadi ulama, anaknya bisa jadi kiai. Kenapa? Karena anaknya tiap hari makan uang halal. Makanya ayo kalau ingin anak kita jadi anak soleh solehah, mungkin dulu anak kita beri uang haram dulu, sekarang ayo pelan-pelan kita beri uang halal dengan niatkan ya Allah penebus dosa. Mudah-mudahan uang halal ini jadikan anak saya anak yang soleh solehah. Ya. Belum ada kata terlambat. Selama kita masih hidup, Allah terima ampunan tobat kita. Fa idza wajadtahu fahris ala an taktasir minhu. Jika kamu menemukan harta yang halal, fahris ya, maka berusahalah ala an taktasir minhu, atas mengambil cukup, enggak terlalu berlebih-lebih, ala maduna syar'i, atas sesuatu di bawah kenyang. Maksudnya gimana? Walaupun itu barangnya halal, walaupun itu duit kita duit halal, kalau kita makan jangan terlalu berlebih. Kita masak nih di rumah, ibu-ibu istri kita masak lo ayam nih, lalu ayam halal dari kita kerja bangunan, mama ya, kerja sopir, mama ya. Masak lo ayam, masak ikan asin, macam-macam lah, halal. Apa kata beliau Imam Ghazali? Walaupun halal, jangan sampai kita makan terlalu kenyang, cukup kenyang biasa. Bukan apa kayak saya kemarin saya bilang tuh kan, Nabi bilang kan, perut kita nih bagi tiga. Sepertiga untuk nasi, sepertiga untuk air, sepertiga untuk napas. Tapi kalau kita kan tak ada, apa? Lauk enak. Lauk enak. Apa? Ayam goreng, ikan asin kembung pedak, kangkung tumis, mertua lewat tak lapak. Ada TS sakit kan keropok. Aduh mantap, nasi panas. Ya, itu dah cantik tu makan pakai alas daun lagi. Ini hasil cerita beliau. Ya, kita kalau udah makan nyaman, udah lupa, bukan jadi 3. Kalau perlu jadi 1 ya, nasi semua, air tak ada. Ketika nak minum, anggap jadi 1 tuh. Jadikan 3. Ya, jadikan 3. Makanya kenapa Nabi Muhammad sehat? Kenapa Nabi Muhammad sehat? Karena Nabi gitu. Andaikan kita mengamalkan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, sehat. Sehat kalau kita makan bagi 3 nih, bagi 3. Ya. Terus jadi jangan terlalu kenyang. Boleh kenyang tapi jangan sampai kenyang berlebih. Nabi Muhammad kalau makan enggak sampai kenyang. Enggak pernah beliau seumur hidup makan sampai kenyang, enggak pernah. Nabi Muhammad beliau makan hanya sekedarnya saja. Ya, cukup ya. Yang penting untuk kuat ibadah itu ya. Nah, kalau kita kan tak ada. Asal makan enak nih, coba Pak. Kita makan udah agak kenyang sedikit. Ya, lauk enak, nambah tak? Nambah, saya pun nambah. Bukan apa kalau kita tak nambah dia omel. Kita tak nambah lah, tak nambah. Tak enak ke makanan aku kata dia. Dikira tak enak. Mau tak mau lah nambah. Ya. Pak enak, tapi masih mending, yang penting halal. Cuma walaupun halal oleh Imam Ghazali tidak dianjurkan kita sampai kenyang berlebih. Apa kata beliau? Fa inna syab'a, sesungguhnya kita kenyang sekali ya. Yukassil galba, dapat mengeraskan hati. Ya, terus wa yufsidud dihna, merusak otak. Bebal, payah nak nangkap. Ngapa pula? Karena kalau kita udah kenyang, terus di sini lanjut wa yubtilul hifdha,
mengurangi hafalan, tidak cerdas. Wa yuthqilul a'dha, membuat berat anggota badan, anil ibadah, untuk beribadah, wal ilim, dan belajar. Kalau kita udah kenyang nih, uap nasi, uap makanan tuh naik ke atas langsung gini mulai. Wah, ya bunyi ya gitu. Wah, ayam goreng kata dia. Ujung-ujung kan ayam goreng masuk lalat 3 ekor. Jangan pula ngomong ayam goreng, bertakbir. Jadi kalau bapak nguap, Allahu Akbar, dapat pahala. Bukan, oh ayam goreng kata dia. Yang banyak budak-budak itu tuh ayam goreng kata dia. Takbir ya, Allahu Akbar gitu, dapat pahala. Nah, itu masuk, uap-uap makanan kita naik ke atas, akhirnya kita nguap, gitu, mata mulai ngantuk. Itulah ketika kita kenyang akhirnya ngantuk, malas mau ibadah. Cobalah kalau kita kenyang. Paling enak kalau udah kenyang apa enak? Tahu ibu-ibu. Paling enak bu? Tidur. Ya, paling enak tidur. Pokoknya udah kenyang tuh. Sebenarnya tak bagus Pak ya, sebenarnya. Nabi Muhammad tuh tidak pernah makan malam-malam sampai jam 10 tuh tidak pernah. Beliau makannya awal. Kalau malam-malam awal. Ya, sebenarnya tidak bagus makan tengah malam. Untuk menurut kesehatan pun tidak bagus. Karena andai kan bapak mau tak mau makan malam, dianjurkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ini, yang kita ini, oleh beliau dianjurkan setiap habis makan kita jalan 300 langkah. Jalan ya, mutar-mutar teman habis makan. Untuk apa? Istilahnya menurunkan nasi. Insya Allah masih bisa bagus tuh. Tapi kalau udah habis makan langsung tidur, itu yang banyak kena penyakit. Makanya kalau habis makan, mau makan malam silahkan, tapi tadi jalan 300 langkah. Ya untuk apa? Manaskan isi perut dia. Wa yuqawi syahwat. Kalau kita terlalu kenyang, yuqawi syahwat. Syahwat kita, nafsu kita tambah kuat. Kalau terlalu kenyang. Makanya bujang-bujang. Ada bujang-bujang ke sini? Masih ada bujang-bujang sini? Bujang-bujang ini baru bujang nih. Kata Nabi Muhammad, yang bujang-bujang dianjurkan untuk kawin. Kalau tidak bisa kawin, gimana caranya? Biar nafsu berkurang. Alaikum bisawmi fa innahu lahu wija. Yang bujang-bujang, ya kalau nafsunya kuat, kata Nabi Muhammad, untuk mengurangi nafsunya berpuasa. Ngapa puasa? Fa innahu lahu wija, karena puasa menjadi benteng. Ya, bisa menurunkan nafsu kita. Lihatlah kita bulan puasa, lemah kan? Kalau kita puasa itu lemah, badan malas, ya betul-betul lemah. Coba kita kenyang. Kalau kenyang tambah nafsu, tambah kuat nafsu. Makanya jangan terlalu kenyang. Ini barang halal. Apa yang haram? Yang halal saja oleh Imam Ghazali dianjurkan kita jangan berlebih-lebih. Yang halal. Apa yang haram? Makanya jangan sampai kita biasa ngomong yang haram payah, apa yang halal. Murtad ngomong gitu, hati-hati. Ada film apa tuh yang pakai sorban bid'ah tuh. Apa judul film? Siapa nama tuh pemain tuh? Yang pakai sorban tuh, film Malaysia tuh yang viral. Walid Nadewi boleh. Tanah lah. Itu film tak bagus. Mungkin yang tua belum nonton ya. Jadi film tersebut, jadi seakan-akan dia ini Walid ini kiai ulama gitu, pakai sorban kayak gini. Kerjanya kawin nikah batin. Nikah batin nih tak perlu pakai akad, tak perlu pakai saksi ya. Ini film tak bagus. Kenapa tak bagus? Nanti orang awam yang tak paham ketika melihat ada ulama, betul-betul ulama pakai pakaian gini, diolok-olok, walid kata dia. Diolok-olok. Tapi ada orang bilang itu kan memang kenyataannya ada ulama gitu. Ya memang ada ulama manusia, tapi itu oknum. Oknum artinya bukan semua, jangan dipukul rata. Ya, makanya saya tak suka film itu tuh. Kemarin tadi pagi saya live. Padahal saya pakai songkok biasa. Ada yang ngolok-ngolok. Walid. Saya dulu walid, kurang ajar. Ya. Ini baru nih ngolok walid nih kan? Ini baru tak? Kan walid jadi. Maksudnya nak bergurau nih. Ya. Mbak baru nih saya lihat dia walid. Terus mana tadi?
Wa yansuru junuda syaitan, dan orang yang terlalu kenyang itu dapat membantu pasukan setan, tambah gampang untuk dirayu gerak setan. Wasyabu minal halal mabda kulli syarr. Kenyang dari barang halal itu adalah permulaan dari maksiat. Kalau kita udah terlalu kenyang, badan kita kuat, nafsu kita kuat, nafsu kita bertambah, ujung-ujungnya mulai ngayal kemana-mana. Karena apa? Karena terlalu kenyang tadi. Otak melayang kemana-mana. Ya, akhirnya terjadi hal-hal yang diharapkan. Terus, mana tadi? Wa talabul halal fardhu ala kulli muslim. Mencari barang halal adalah wajib bagi setiap orang muslim. Jadi bapak semua yang kerja itu bapak kerja tuh, yang cari duit itu pahalanya sama dengan ibadah. Bapak kerja dapat pahala. Bapak setiap langkah tuh oleh Allah ditulis pahala. Demi memberi sesuap nasi untuk anak istri kita. Bapak yang kerja. Walaupun mas kerja harus keluar rumah, enggak. Kan orang kerja ini kan macam-macam. Ada orang kerja keluar rumah, ada orang kerja tak keluar rumah, ada. Tapi duitnya banyak. Kerja apa? Tinggal telepon. Ada kan bos-bos tuh, bos-bos. Tak perlu keluar rumah. Halo, itu sawit yang 2000 hektar tuh gimana tuh? Iya. Berapa semua? 2 miliar kalau tak kirim ya. Bos lain. Kerja enggak tuh ibadah enggak sama. Cuma tambah sakit kerjanya, tambah besar pahalanya. Tadi bos tadi cuma pakai telepon ya. Sedangkan bapak kerjanya umpamanya bangunan, lebih besar ini. Ya, karena kata Nabi Muhammad, Nabi bersabda kepada Siti Fatimah, "Ajruki ala qadri ta'abik." Pahalamu tergantung kepayahanmu, pahalamu tergantung kesulitanmu. Tambah sakit kita kerja, tambah besar pahala daripada orang yang kerja di pasar tai. Ya, yang daripada kan banyak ada orang kerja cuma pakai telepon di rumah. Ya, bos-bos biasa ya. Terus wal ibadah wal ilmu ma'aklil haram kalbina ala sarjid. Kita ibadah, solat, ikut majlis taklim, tapi kita tiap hari makan barang haram. Seperti apa kata beliau? Kata Imam Ghazali, kalbina ala sarjid. Seperti kita membuat bangunan pakai tai sapi. Apa bahasa Indianya? Celatung. Cobalah. Ya, kita bangun rumah pakai tai sapi, bisa jadi tak kira-kira? Tak bisa, jatuh tuh tai sapi. Kecuali kalau dicampur dengan tanah. Kayak dulu saya mondok di Hadramut, di Tarim, di Yaman, itu rumah orang-orang Arab tuh pakai tanah. Pakai tanah dicampur dengan tai kuda, tai unta dicampur. Ngapa? Biar tambah kuat. Dinding itu. Tanah asli tanah. Tak ada semen di tanah gitu. Yang Masya Allah, saya punya guru namanya Syekh Muhammad Ba'udhan. Ngajar nahu di Tarim. Syekh Muhammad Ba'udhan ini Pak mufti. Beliau ini mufti. Kalau di sini nih ketua majelis ulama. Alim beliau. Jadi pada waktu itu saya mondok masih baru sebulan. Saya ini kan Pak ketika mondok satu-satunya santri yang udah kawin. Ketika saya mondok di Yaman kan saya kawin loh. Tahun 2005 saya kawin. 2006 saya ke Yaman. Saya 2005 kawin, setahun saya kawin karena enggak punya anak. Ngumpul serumah, ndak punya anak, kena Abi bilang gini, santri Abi jak banyak ke Yaman, masa anak Abi satu pun ndak ada ke Yaman? Mumpung ente belum punya anak, ke Yaman kata Abi, ke Hadramut. Akhirnya berangkat saya. Saya menikah Bu. Kalau anak ibu ada udah, ya anak perempuannya Bu, udah mulai ada laki-laki yang mau ke dia, dan dia udah mulai pandai bersolek-solek dah. Udah Bu langsung kawin kan dah, tak usah nunggu tamat SMA. Contohnya saya Saya kawin umur 26. Istri saya Sahrini, Bu. Tahu kenal Sahrini? Umurnya pada waktu itu 14 tahun, Pak. 14 tahun. Tua saya 12 tahun. 14 tahun istri saya baru naik kelas 3 sanawiyah. Baru head dapat 3 bulan. Saya minta seminggu langsung kawin. Ada orang ribut, ada orang tak paham. Tidak akan bahagia. Ya, tak akan lama. Alhamdulillah udah 18 tahun, punya anak 4. Ya. Pokok kalau anak kita udah mau kawin kan Pak, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang ada orang ini, kalau ndak matang umurnya bahaya. Harus matang, perempuan itu umur 20. Kata siapa harus matang? Banyak tak orang umur 20 lebih cerai? Banyak yang hancur? Banyak tak? Banyak.
Ya, tergantung gimana cara yang bisa memimpin rumah tangga. Jadi ketika saya mondok di Hadramut, satu-satunya yang udah kawin pada waktu itu cuma saya. Jadi saya ini boleh keluar pondok, dapat izin, boleh pegang HP. Ketika saya keluar pondok, saya terkejut. Saya ngelihat bangunan rumah tuh pakai tanah bukan bata, tanah tempel gitu ya. Ada kayak bambu tempel gitu. Yang tukang ngadu saya lihat pakai sorban, baju kotor-kotor. Beliau noleh saya, kau kan anak baru kan, tahu dia. Saya pun tukar, ya Allah, ini Syekh Muhammad Baudun. Ini beliau nih Pak, Habib Umar bin Habib itu murid beliau. Ini guru senior nih Pak, orang alim, kerja bangunan. Sampai saya terkejut. Ini Syekh Muhammad Baudun ya kata. Iya, sana kata dia. Sana. Ini santri main-main keluar. Sayang kau terbuang 5 menit keluar pondok saya. Masuk sana, masuk kata dia. Dimarah saya. Masuk. Jangan keluar pondok. Masya Allah, ulama Pak, bukan ulama nih Pak, ratunya ulama kerja bangunan. Di sana. Dan di sana tuh di Hadramut yang belanja Bu, yang belanja lauk tuh Bu di pasar laki-laki Bu, enggak ada perempuan belanja lauk, enggak ada. Sampai di sana dipisah. Pasar laki-laki, pasar perempuan dipisah, beda. Ada suk rijal, pasar laki-laki, suk nisa, pasar perempuan. Saking menjaga biar tidak bercampur laki-laki perempuan. Tidak akan menemukan kita perempuan di sana tidak pakai kerudung, tidak ada. Semua pakai cadar, masya Allah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan oleh Allah anak-anak kita bisa nyampe ke sana semua ya, dipermudah oleh Allah. Jangan kita ngomong ini tak mungkin Mas, tak mungkin. Makan sehari-hari tak cukup. Kalau Allah mau gampang kun fayakun sampai. Saya yang umroh 2 tahun lalu, ada satu jamaah gara-gara azan nyampe ke Mekah. Siapa di sini yang tukang azan yang belum ke Mekah? Kalau Bang Bidin nanti udah pernah Bang ya. Siapa di sini yang biasa azan tapi belum ke Mekah? Ada di sini masjid nih? Ada? Tak ada. Tak pernah azan, biasa azan, belum ke Mekah. Insya Allah mudah-mudahan gara-gara azan nyampe ke Mekah. Jadi ada jamaah saya namanya Abdurrahman. Dia ini muadzin di Masjid Az-Zakirin. Jalan Pangeran Natakusuma. Tahu enggak rumahnya Rian Nursan? Rumah Gubernur Solo. Di seberang itu kan ada masjid. Nah, namanya Masjid Az-Zakirin. Ada satu muadzin namanya Abdurrahman. Kalau dia adzan kayak orang Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Kayak orang Mekah adzannya. Suatu hari ada Bu Haji kaya. Selesai sholat dipanggil nih. Masya Allah dek, suara adik cantik, suara itu. Kayak orang Mekah. Mengingatkan Bu Haji ke Mekah. Apa kata dia? Adek pingin enggak dengar suara ini langsung di tempatnya? Maksud Bu Haji apa? Dengarkan langsung di Mekah. Ya mau lah Bu Haji. Ya udah daftar berangkat dengan saya berangkat ke Mekah. Gara-gara azan. Artinya gimana? Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Jangan kita berkecil hati. Yang penting tadi banyak doa. Ya, mudah-mudahan kita semua jadi anak soleh-soleh. Amin. Baik, kita lanjut belajar sedikit-sedikit. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan silakan. Bebas. Ada pertanyaan? Yang ibu-ibu? Apa-apa silakan. Pak Drai. Lain Mas. Bebas. Ayo yang lain. Enggak. Oke. Andi dosa ke orang cuman sudah almarhum. Kenapa saya atau Andi dosa ke orang cuman apa? almarhum? Oh, kita punya dosa ke seseorang. Cuma orang tersebut sudah meninggal dunia maksudnya. Gimana cara kita minta maaf? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kan kadang-kadang kita punya dosa, pernah ngomongkan dia, nyakiti hati dia. Ya. Atau ngambil barang dia lah. Yang payah nih kalau ngambil barang. Kalau cuma nyakiti hati dia, gimana kita minta maaf sedangkan dia udah meninggal dunia? Kita kirim doa kepada dia. Kirim Fatihah. Kalau dekat kuburannya, pergi kuburan dia. Ya, atau paling sedikit kita kirim Fatihah. Al-Fatihah hadratin Nabi summa ila almarhum fulan bin fulan. Ya, Al-Fatihah, kirimkan Yasin, kirimkan tahlil, nyampe ke dia. Itu cara minta maaf ke orang yang udah meninggal dunia. Kalau berhubungan dengan duit, kita pernah curi ayam dia 2 ekor. Oh ya, umpama wajib kita ganti. Wajib. Ganti siapa? Ke ahli warisnya. Pergi ke anaknya. Kita bawa ayam 2 ekor. Ya, aku kemarin curi ayam bapak kau. Aku ni nak balikkan. Keburu bapak kau meninggal ni, aku balikkan 2 ekor.
Itu yang urusan duit. Dosa tetap. Caranya kirim Fatihah untuk almarhum dengan Yasin tadi. Yasin, tahlil, Fatihah. Ya, bisa juga sedekah atas nama almarhum. Kadang-kadang kalau orang Madura tuh ngomong gini, sedekah cenat, ada kan? Ya ngomong ya, sedekah cenat. Cenat tuh Pak bahasa Arab. Dari asal kata jannah. Jannah artinya surga. Maksudnya sedekahnya cenat, sedekahnya keluar, sedekahnya almarhum yang mudah-mudahan masuk surga, maksudnya gitu. Disingkat sedekahnya cenat. Ya bahasa Madura. Jadi kita boleh ngomong ini ada anak yatim, fakir miskin, nih sedekah untuk almarhum bapak aku. Ini sedekah untuk emak aku. Nyampe itu Pak. Nyampe. Ya caranya gitu Pak terakhir. Kalau kita punya dosa, punya salah kepada orang yang orang tersebut sudah meninggal dunia, minta maafnya gimana? Kita minta maaf, kirim Fatihah kepada dia, baca Yasin, dan juga tetap wajib mau baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ada lagi? Udah ada? Nah, kita lanjut ya pelajaran fikih. Walaupun dikit-dikit hampir isya saat 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim, masih berpuasa. Cuma ini tentang mubtilatis shaum. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Hiya kismani. Yang membatalkan puasa terbagi dua. Yang pertama, kismun yubtilu thawabas shaumi la shauma nafsa. Yang pertama, ada satu bagian membatalkan puasa, tapi yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tak batal, artinya nanti habis lebaran dia tak perlu mengqadha, tak perlu mengganti puasa, cuma pahalanya batal. Tak dapat pahala, cuma dapat letih. Yang itu yang bagian pertama. Yang kedua, kismun yubtilu shauma wa kadzalik thawab. Sedangkan yang bagian kedua, puasanya batal, pahalanya pun batal. Tak dapat dua-duanya. Masih penting yang pertama. Yang pertama puasanya tak batal, tidak wajib kita qadha, cuma tak dapat pahala. Yang kedua, puasanya batal, pahalanya juga batal hilang. Kita mulai dari yang pertama. Al-qismul awal, bagian pertama. Al-muhbitat. Jadi kalau yang membatalkan puasa yang pahalanya batal tapi puasanya tak batal, bahasa Arabnya muhbitat. Muhbitat. Tapi yang dua-duanya batal, puasa dan pahalanya batal, bahasa Arabnya mubtilat. Itu bedanya. Al-muhbitat, yang membatalkan pahala puasa, puasanya tak batal, cuma pahalanya batal, yaitu diantaranya apa? Yang pertama, sebagaimana Nabi bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, dia cuma dapat lapar dan dahaga. Puasa tapi mulut tak puasa, tangan tak puasa, telinga tak puasa, semua tidak puasa. Yang pertama apa yang dapat batalkan pahala puasa? Yang pertama al-ghibah. Al-ghibah, apa itu al-ghibah? Wahia, yaitu zikruka akhakal muslim bima yakrah walau kunta shadiqan. Kamu menceritakan sesuatu, hal-hal yang dibenci oleh saudaramu, walaupun itu betul kenyataannya. Yang kalau orang dengar, orang tak suka. Bahasa gampangnya rasanan, gosip. Kalau kita gosip atau rasanan, ngomongkan orang nih, kayak saya ngomongkan Kak Bahrudin, saya cerita ke siapa, ke Bang Bidin cerita. Saya ngomongkan Kak Bahrudin. Andai kan Kak Bahrudin dengar, suka apa marah dia? Marah, itu namanya ghibah. Ghibah, ngomongkan orang tidak di depannya, dan andai kan orang tersebut mendengar, dia pasti akan marah. Itu namanya ghibah, gosip. Makanya sampai-sampai Nabi bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah, gosip, dosanya lebih besar daripada berzina. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, loh Nabi, ngapa pula gitu? Ngomongkan orang ngapa pula dosanya lebih besar daripada berzina? Kata Nabi, ya, kalau berzina itu dosa hanya hubungan kita dengan Allah. Tak ada hubungan dengan manusia. Berzina, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah jauhkan dari perzinahan semua keluarga kita. Bapak yang punya anak, yang punya cucu, jika oleh Allah ingin dilindungi dari perzinahan, ya, bacakan tiap hari
Kalau bisa walaupun tidak tiap habis solat, 1 hari sekali, pegang ubun-ubunnya nih. Ubun-ubunnya pegang, bacakan surah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajar. Pegang sambil bacakan surah Al-Qadar. Insyaallah anak tersebut oleh Allah dijauhkan dari perzinahan. Bacakan ya. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau kita berzina, na'udzubillah min dzalik, ada orang berzina, dia pergi ke pelacur, dibayar tuh pelacur, udah selesai. Dosa dia hanya berhubungan dia dengan Allah saja, enggak ada hubungan dengan manusia. Sedangkan ghibah, gosip, ngomongkan orang, itu dosa berhubungan dengan manusia. Ya, kalau sampai orang itu dengar, sakit hati dia. Andaikan kita mohon ampun kepada Allah, menangis hingga meneteskan air mata darah, tapi kita tidak minta maaf kepada orang yang kita sakiti hatinya, tidak minta maaf kepada orang yang kita gosipi, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Makanya hati-hati Pak, ini mulut. Maka kata orang Arab, al-lisan shaghir jirmuh kabir jurmuh. Yang artinya mulut bentuknya kecil, tapi walaupun mulut bentuknya kecil, kabir jurmuh, dosanya besar. Mulut nih mulut, hati-hati. Ya, banyak orang masuk neraka gara-gara mulut. Terus, yang kedua, yang membatalkan pahala puasa, pahalanya batal tapi puasanya tak batal. Yang kedua Pak, an-namimah. An-namimah artinya mengadu domba. Mengadu domba, sesama-sama muslim diadu domba, sama-sama keluarga diadu domba, sama-sama tetangga diadu domba. Apa tuh adu domba? Apa tuh bernamimah? Hiya naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah. Memindahkan ucapan, memindahkan pembicaraan dengan niat biar orang berkelahi bermusuh. Itu namanya adu domba. Ada orang cerita ke kita, jelek. Ya umpamanya, saya jelek-jelekkan Bang Bidin. Saya bilang Kak Barudin, Bang Bidin gini. Ya Kak Barudin dengar. Lalu Kak Barudin sampaikan sampaikan ke Pak Drai. Pak Drai disampaikan. Itu berarti Kak Barudin disebut namimah, pengadu domba. Jadi artinya gimana? Kalau kita dengar, makanya kata Nabi Muhammad, jangan kau sampaikan semua yang kau dengar. Jangan. Nabi melarang. Jangan kita sampaikan semua yang kita dengar dari orang. Maksudnya bagaimana? Ada orang kita duduk-duduk nih. Contoh saya lah nih, saya ngajar. Ya, nanti ada orang nanya, gimana Mas Toto ngajar tadi? Masalah apa? Ketika ada kalimat saya takut ada yang tak bagus, ada yang jelek, jangan kita sampaikan. Kita mengumpulkan orang, ada orang cerita, lalu nanti kita balik ke rumah, istri kita nanya, dari mana tadi? Dengan kawan ngumpul, cerita apa itu? Jangan ceritakan semua, ceritakan yang bagus, yang jelek.